Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat barangkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, dan tak lupa untuk bersalawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Azhar MA, yang saya hormati para hadirin sekalian, dan saya sayangi teman-teman semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pemudalah di mana masa yang mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitas, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumut dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan dengan mencari jati diri menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda pandai menyanyi daripada pemuda pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru sonjongki daripada menerimu nabi. Pemuda dalam Islam, fitrah manusia memiliki gazirah tadayun, yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemuda di masa transisi, mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan diterapkannya sistem kapitalis sekuler memisahkan agama dari kehidupan, negara telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau diatur oleh aturan Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirlah dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas, bingung dan jumut. Mereka tidak tahu dari mana berasal, untuk apa mereka ada di dunia ini, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul yang bersaksiah Islam menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Hawarizmi, Al-Zahrawi, Zabir Ibnu Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas untuk beribadah. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukumnya, menjauhi larang-larangannya. Al-Kisah, pada suatu hari di masa pemerintahan Umar bin Khattab di kota Madinah, seorang anak muda sudah bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Sang pemuda yang terkenal sohih dan solih dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Selepas membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, kemudian beliau berangkat ke masjid. Dalam perjalanannya ke masjid, di tengah jalanan yang gelap dan hawa yang dingin, tanpa disadari, pemuda tersebut terjatuh ke dalam genangan yang kotor dan berlumpur sehingga pakaiannya menjadi kotor. Karena merasa pakaiannya basah dan kotor, pemuda tersebut segera bangun dari genangan air dan membersihkan diri sekedarnya. Kemudian pulang. Sesampainya di rumah, ia kembali membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya, lalu berangkat kembali ke masjid. Dalam perjalanan kembali ke Masjid Nabawi, karena jalan begitu gelap, pemuda itu kembali terjatuh untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Kemudian ia bangun untuk membersihkan diri dan pulang kembali. Sesampainya di rumah, sekali lagi dia mengganti pakaiannya lalu berangkat kembali ke masjid. Dalam perjalanannya yang kembali ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa lampu di jalan yang dilaluinya. Kemudian dia bertanya pada kakek pembawa lampu tersebut, "Dari mana Anda?" Dijawabnya, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali dalam perjalananmu ke Masjid Nabawi. Jadi aku membawakan lampu untuk menerangi jalanmu." Pemuda itu mengucapkan terima kasih kepada kakek tua yang pembawa lampu. Lalu keduanya berjalan bersama ke masjid. Setibanya di masjid, pemuda itu mengajak kakek tua membawa lampu tersebut untuk sholat subuh berjamaah dengannya. Tetapi si kakek membawa lampu menolaknya. Pemuda soleh itu berkata dan terus mengajaknya berapa kali pun, namun jawaban kakek tersebut selalu sama. Akhirnya pemuda solih tersebut
bertanya mengapa dia tidak mau sholat bersamanya. Kakek si pembawa lampu menjawab, aku adalah iblis. Pemuda tersebut terkejut mendengar jawabannya. Iblis lalu berkata melanjutkan bahwa, aku melihatmu berangkat ke Masjid Nabawi dan akulah yang membuatmu terjatuh. Lalu dia melanjutkan, ketika engkau pulang untuk membersihkan diri dan berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Lembut dan Maha Pengasih, lagi Maha memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu sekali lagi, tapi engkau tidak tinggal di rumah dan tetap berangkat ke masjid. Karena itu Tuhan penguasa alam semesta mengampuni semua dan dosa keluargamu dan orang-orang yang tinggal di rumahmu. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu lagi, Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang akan merahmati dan mengampuni dosa-dosa semua anggota penduduk di kampungmu. Jadi aku memastikan engkau, wahai pemuda solih, sampai ke Masjid Nabawi tanpa terjatuh. Itulah kisah seorang pemuda solih yang berusaha istiqomah melangkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Kondisi terbatas dan cobaan yang menimpa tidak menyurutkan langkah dan niatnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa seorang hamba yang meyakini bahwa perjalanan ke sebuah tempat untuk melakukan suatu ibadah adalah sebuah perjuangan dan kemuliaan. Dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan dan perjuangan itu dengan maksimal meskipun cobaan dan rintangan menghadang. Cintanya pada Allah mengalahkan lelahnya dan beratnya cobaan yang dia hadapi, baik perjalanan ke masjid dalam rangkaian sholat, perjalanan ke Baitullah untuk berhaji, perjalanan ke medan perang untuk berjihad, perjalanan mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, atau perjalanan ke majelis ilmu untuk menghadiri sebuah kajian ilmiah. Untuk itu, marilah kita mencontoh perbuatan pemuda tersebut dan segera mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.